rumput-rumput tuh rumput-rumput yang panjang, ya, yang terlihat semak kalau tak dicabut. Rumput yang panjang-panjang silakan dicabut. Rumput atau tumbuhan-tumbuhan yang pendek biarkan dia tumbuh di atas pusara makam tersebut. Kenapa haram dicabut, Ustadz? Karena itu menjadi haknya si penghuni kubur. Sebab tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di atas kubur, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil? Membicarakan itu harus ada dalil, kan gitu. Wahabi kan gitu, sikit-sikit dah dalil. Kalau ditanya definisi dalil, dia pun tak tahu. Ya, tapi kita jelaskanlah. Nabi SAW masih sanggup ini? Udah ya. Cukup ya. Nah, sikit lagi ya. Ziarah kubur dibahas, selesai pulang gitu, tidur nyenyak. Jangan lupa nanti seketika sebelum tidur maafkan dosa-dosa orang yang berbuat zalim kepada kita. Amalkan itu. Dalilnya, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berjalan dengan para sahabatnya melewati makbaroh, ya, lingkungan pemakaman, ya, kuburan. Kalau kita bilang tanah wakaf atau TPU, tempat pemakaman umum. Kemudian Nabi bersabda, wahai sahabatku, tahukah kalian dua penghuni kubur itu sekarang sedang diazab Allah, sedang disiksa Allah di dalam kubur mereka. Tahukah kalian kenapa kedua penghuni kubur itu diazab Allah? Dijawab para sahabat, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul bersabda, wahai sahabatku, penghuni kubur yang pertama diazab Allah, disiksa Allah karena dia suka namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba, melaga-laga orang supaya berkelahi orang tadi, melaga-laga orang supaya bermusuhan, melaga-laga orang supaya saling benci-membenci. Termasuk daripada namimah, nyebar berita hoax. Ya, jadi jangan cepat-cepat nyebar berita hoax. Orang yang menyebar berita hoax, berita palsu, termasuk ke dalam namimah. Ya, jadi nanti di alam kubur diazab Allah. Kalau tak percaya matilah. Ya, diazab apa tidak? Tapi lakukan namimah dulu. Ya, adu domba. Nah, kedua, makam yang kedua kata Nabi, diazab Allah, disiksa Allah penghuninya karena sebab tidak tuntas ketika beristinja. Jadi waktu kencing laki-laki itu, dia tidak tuntas istinjaknya, masih menyisakan sisa air kencing ya di jalan depannya. Ya, akhirnya ketika melakukan aktivitas, sisa air kencing itu menetes kembali tanpa dia sadari. Makanya supaya tuntas ya dalam masalah istinja, di dalam fikih ada namanya bab istibro. Bahas bab istibro itu supaya kita paham bagaimana cara bersuci yang benar daripada kencing. Jadi dua penghuni kubur diazab Allah. Pertama karena namimah, kedua karena apa? Ya, istinjaknya tidak tuntas. Kemudian Nabi SAW mengambil sebilah pelepah kurma. Diambil Nabi pelepah kurma yang masih hidup. Kemudian batang kurma tadi dipatahkan Nabi, dibagi dua. Setelah dibagi dua, pelepah kurma tadi satu ditancapkan ke makom yang pertama, satu ya ditancapkan ke pusara yang kedua. Ya. Kemudian Nabi bersabda, selama pelepah kurma ini masih hijau, maka orang yang ada di dalam kubur akan diringankan Allah azabnya. Nah, berdasarkan hadis tersebut, ya, para ulama menyatakan di antara kesunahan ketika berziarah kubur adalah menyiram ya atau menaburi pusara dengan bunga. Jadi Ibu kalau ziarah bawa bunga itu sunnah. Ya, bunganya bunga yang masih segar. Diboli, jangan mencuri bunga tetangga. Ya, ini bunga ditabur, bunga mencuri, bukan dapat keringanan azab, makin diazab orang tuh. Ya, dibolilah bunganya. Bunganya bunga yang wangi dan masih segar. Ya, yang wanginya yang wangi yang benar-benar wangi lah. Bunga tai ayam tuh wangi juga, tapi tak sodok. Nah, ganti jangan bunga itu. Jadi itu sunnah. Ya, dikiaskan dengan apa yang dibuat Nabi. Ustadz, Nabi kan buat pakai pelepah kurma. Maka kita pakai pelepah kurma lah. Carilah di mana di desa Lalang ini ada pelepah kurma. Tak ada di sini pelepah kurma. Maka dikiaskan dengan bunga-bunga segar, tumbuhan-tumbuhan segar. Jadi nggak harus bentuknya kurma.
ya pelepah kurma. Pokoknya bunga-bunga yang segar. Itu sunnah ketika ziarah kubur. Nah, jadi dalil itu tadi menjadi dalil larangan kalau ziarah kubur, rumput-rumput yang ada di pusara jangan dicabut. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kenapa? Itu haknya si mayit yang ada di dalam kubur. Ustadz, kalau yang dibersihkan di atas pusara tuh dedaunan yang sudah mengering, kan kadang nempel di tanah tuh. Boleh nggak? Boleh. Yang penting Bu, rumput atau tumbuhan-tumbuhan koci yang tumbuh di atas pusara itu yang jangan dicabut. Kalau udah semak rumput tuh boleh dicabut. Yang somaknya, yang tinggalkan yang pendek. Nah, ini kita kadang ziarah kubur, bersih kurang bersih tanah tuh, ya kan? Semua kita cabut, sampai lupa batu nisan pun sampai tercabut. Nah itu, ini perlu diperhatikan. Di mana dibaca? Kitab I'anatul Talibin, Hasyiah dari Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i. Nah itu diantaranya. Kemudian sunnah ketika ziarah nanti, ya disiram juga makomnya dengan air, tapi dengan air biasa, bukan air mawar. Biasa kita menyiram kubur dengan air mawar. Menurut ulama itu hukumnya makruh. Menyiram kubur dengan air mawar itu hukumnya makruh. Yang sunnah air biasa. Ya, paham ya Bu? Jadi ketika ziarah perhatikan itu. Nah, kemudian apa yang dibaca? Baca apa aja lah, ya. Baca apa saja, insya Allah sampai Fatihah atau bahkan hatam 30 juz Al-Quran dipersilahkan. Nah, baik, mungkin itu saja ya untuk peringatan Isra Mi'raj nih. 11:30 sudah. 2 jam pas berarti. Pas 2 jam saja ya. Saya